Di Indonesia banyak sekali aktor yang berpengalaman dengan banyak judul film. Salah satunya Ahmad Hamid Arif, aktor paling produktif sepanjang sejarah dengan lebih dari 120 film yang sudah ia bintangi. Hamid Arif sudah membintangi film Indonesia sejak era tahun 1950-an, dari berbagai genre film, mulai dari drama, aksi, maupun komedi. Namanya dikenal masyarakat setelah bergabung dengan perusahaan film Golden Arrow, 1952 hingga 1955, di mana ia selalu mendapat peran sebagai pemeran utamanya. Bahkan, seorang Hamid Arif sempat dijuluki sebagai The Golden Boss alias anak emas. Subscribe. Dalam setahun, ia bisa membintangi 4 hingga 5 judul film, artinya semasa hidup, Hamid Arif tidak pernah meninggalkan panggung kesenian, khususnya dunia perfilman. Maka dari itu, untuk menghargai dedikasi dan pengabdiannya dalam bidang kesenian, Hamid Arif mendapat penghargaan Suryo Sumanto dari Dewan Film Nasional pada tahun 1988. Hamid Arif, sapaan akrabnya atau lengkapnya Ahmad Hamid Arif, lahir di Batavia, sekarang Jakarta, pada 25 November 1924. Akibat kedatangan Jepang ke Indonesia, ia hanya menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah ia berhenti dari sekolah, Hamid Arif mulai berkiprah di bidang kesenian dengan bergabung dalam perkumpulan teater Terang Bulan yang dipimpin oleh Deteng Chun. Hanya bertahan setahun, lalu ia pindah ke Bintang Surabaya, perkumpulan teater yang dipimpin oleh Fred Young. Selama bergabung dengan Teater Bintang Surabaya, Hamid Arif tidak hanya berakting, tetapi sesekali juga ikut sebagai penyanyi karena ia juga memiliki suara yang cukup baik. Kemudian, sejak tahun 1945 hingga 1948, Hamid Arif masuk ke dalam perkumpulan teater Pencawarna pimpinan Jamaluddin Malik, dan barulah setelah itu kiprahnya dalam dunia perfilman pun dimulai. Film pertama yang dibintangi oleh Hamid Arif bertajuk Anggrek Bulan, pada 1948. Setelah ia menandatangani kontrak dengan perusahaan film, South Pacific Film Corporation, SPFC. Usai sukses dengan Anggrek Bulan, dia berturut-turut bermain di film-film produksi SPFC lainnya, seperti Aneka Warna, 1949, Harta Karun, 1949, Citra, 1949, Menanti Kekasih, 1949, dan Inspektur Rahman, 1950. Sejak itu, ia mulai dikenal dan aktif membintangi sejumlah film. Memasuki 1950-an, karir Hamid Arif di dunia perfilman semakin cemerlang, terutama setelah bergabung dalam perusahaan film Persari dan Golden Arrow. Hamid Arif kerap dipercaya menjadi pemeran utama, hingga ia dijuluki sebagai The Golden Boss alias anak emas. Setelah kontrak dengan Golden Arrow berakhir pada tahun 1955, ia menjadi seniman bebas, yang berarti bisa bermain untuk produksi film manapun. Pada 1960-an, industri perfilman Indonesia sempat mengalami kemerosotan. Kendati begitu, Hamid Arif tetap aktif dan sering muncul dalam berbagai panggung pertunjukan baik sebagai penyanyi, komedian, dan pemain film lintas genre. Ia juga beberapa kali berperan sebagai tokoh keturunan Eropa, misalnya sebagai orang Inggris bernama Edward William dalam film Samyun dan Dasima, 1970, dan sebagai polisi kolonial Belanda, Henny Scott, dalam serial Si Pitung yang tayang pada tahun 1970-an. Hamid Arif juga populer karena menjadi musuh bebuyutan Benyamin S., dimulai dari film Benyamin Biang Kerok, 1972. Lantas Hamid selalu menjadi langganan film-film Benyamin S. Di film-film Benyamin, Hamid kerap berperan sebagai bapak-bapak galak, yang siap memberondong Benyamin dengan sumpah serapah dan caci maki kasar berlogat Betawi.
Benyamin pasti mati kutu dengan omelan dari Hamid di film-filmnya. Selain di film, Hamid muncul di layar kaca lewat acara Komedia Jakarta. Pada 1977, Hamid menjadi pemimpin produksi untuk film-film komedian Jakarta Films, seperti Diana, 1977, dan Kembalilah Mama, 1977. Dia juga bermain dalam serial Rumah Masa Depan yang tayang di TVRI. Film terakhir yang dibintanginya, berjudul Pengorbanan, 1982. Praktis, dia sudah berkiprah dalam 121 judul film. Pada awal 1980-an, Hamid Arif sempat membintangi beberapa judul film, sebelum akhirnya fokus berakting untuk sinetron bertajuk Rumah Masa Depan, 1984 hingga 1986. Hamid Arif tutup usia pada 20 Desember 1992 di usia 68 tahun, pada akhirnya semua pengabdian dalam perfilman Indonesia bisa mengharumkan namanya. Aktingnya masih dapat kita lihat dalam film-filmnya yang lalu lalang di televisi swasta sekarang ini.